Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas seputar katarak mata bersama dokter spesialis mata yang nanti akan hadir di program Ayo Sehat. Tentunya kita akan mengobrol seputar katarak mata, khususnya bagaimana cara mengenali penyebab dan cara penanganannya. Jadi, tetap di program Ayo Sehat, program yang selalu menyajikan informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, mata merupakan salah satu indera penting yang kita miliki. Dengan indera mata ini kita dapat dimudahkan untuk beraktivitas. Namun, semakin bertambahnya usia tidak dapat dipungkiri lagi bahwa fungsi organ tubuh seperti mata pada umumnya semakin melemah. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kerusakan mata. Salah satunya itu adalah katarak. Lalu, apa sih penyakit katarak pada mata dan bagaimana cara menghindarinya? Berikut informasinya untuk Anda. Sobat Sehat, penyakit katarak identik dengan gangguan pada penglihatan mata yang kerap dialami pada usia senja. Namun tidak hanya pada usia senja, penyakit katarak juga dapat menyerang usia muda. Namun, penyakit katarak yang biasanya dialami pada usia muda memiliki faktor yang berbeda dengan penyakit yang dialami oleh usia senja. Pada daerah tropis yang kaya akan sinar ultraviolet dari matahari, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya gangguan pada mata. Selain itu, beberapa faktor lain dari penyakit katarak yang dapat dialami pada usia muda adalah konsumsi obat-obatan, khususnya steroid. Dan faktor lainnya seperti trauma dan kecelakaan. Penyakit katarak umumnya dapat terbentuk pada salah satu mata saja, atau bisa juga keduanya. Pada awalnya, gejala yang muncul biasanya tidak begitu terasa. Namun seiring berjalannya waktu, katarak dapat menyebabkan penglihatan menjadi kabur, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan. Untuk mengenal lebih jauh mengenai katarak, ada beberapa gejala awal yang menjadi penyebab penyakit katarak. Di antaranya adalah pandangan mata menjadi buram, sensitivitas mata terhadap cahaya atau sinar menjadi tinggi, penglihatan menjadi ganda, lemahnya penglihatan pada malam hari, dan warna di sekitar terlihat memudar. Gejala dari penyakit katarak yang dialami dapat terjadi karena protein pada lensa mata membentuk gumpalan, sehingga lensa mata menjadi keruh dan sulit ditembus cahaya. Apabila hal ini terjadi, Sobat Sehat diharapkan segera berkonsultasi dengan dokter spesialis mata untuk mendapat diagnosa yang pasti. Apabila katarak sudah dialami, umumnya pengobatan yang dilakukan adalah dengan operasi. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan sejak dini agar kita dapat terhindar dari penyakit katarak? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Bersama saya sudah hadir Dr. Hadi Prakoso, spesialis mata. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dok? Baik saja. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Sobat Sehat perlu menjadi informasi bahwa Dr. Hadi juga dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melewati protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes COVID-19. Oke, Dr. Hadi, kita langsung ke tema saja, dok. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada mata seseorang yang terkena katarak? Jadi begini, katarak itu adalah suatu perubahan pada lensa mata kita, Ya. yang seharusnya jernih berubah menjadi keruh. Oke. Mungkin saya bisa peragakan. Oh, langsung diperagakan. Oke. Silakan, dok. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan potongan dari Bola mata. bola mata ya. Secara normal itu di dalam mata ada lensa. Jadi Ya. ini kan sebetulnya organ tubuh yang kemudian oleh manusia dijiplak menjadi kamera foto, Iya, kamera kamera film, lensa. ya. Jadi ada sistem optiknya. Sistem optiknya adalah satu yang namanya kornea, Ya. yang kelihatannya hitam tapi jernih. Betul. Kemudian di dalam lensa. Lensa ini pada usia muda
normalnya dia jernih seperti ini. Oke, normal. Kemudian kalau karena pertambahan usia dia mengalami Semakin proses berkurang ya? aging ya, Aging, betul. jadi ada proses degeneratif, dia akan menjadi keruh, mungkin seperti ini gitu ya, jadi keruh seperti yang ini. tadinya bening menjadi keruh. Betul. Tentunya kalau dia jernih, cahaya yang masuk akan lewat Dilanjutkan. dengan baik. Betul. Ya. Tapi kalau dia keruh seperti ini, Iya. ya tentunya terhalang. Terhambat. Baik. Nah, apa yang dirasakan pasien tentunya penglihatan menjadi perlahan-lahan menjadi kabur. Karena ini kan kabur. Iya, karena ini kalau aging proses itu kan berlangsungnya bertahap ya. Bertahap, betul. Jadi pelan-pelan kok makin buram, kadang Oke. kok ukuran kacamatanya berubah dan lain-lain. Benar. Ya. Seperti Sampai ini, satu mulai saat tentunya akan mengalami gangguan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Jadi itu yang dirasakan Oh, itu yang dirasakan. oleh penderita katarak, dan kataraknya sendiri prosesnya seperti itu. Oke, baik. Nah, Dokter Hadi, tentu kan Sobat Sehat di rumah ini juga penasaran, sebenarnya katarak ini bisa disembuhkan nggak sih? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama saya dan juga Dokter Hadi. Nah, Dok, menyambung percakapan kita tadi sebelum jeda. Sebenarnya penjelasan gejala, kita bicara gejala dulu. Dari katarak mata ini seperti apa, Dok? Jadi yang nomor satu tadi adalah penglihatannya menurun ketajamannya ya, secara bertahap. Yang kedua yang jelas, kalau hanya katarak saja, pasien nggak merasa sakit sama sekali. Oh, tidak ada rasa sakit? Tidak ada rasa sakit, tidak ada apa. Jadi hanya buram aja penglihatan. Buram saja. Mungkin ada lagi, Dok? Selain itu ya tentunya gangguan dalam melakukan aktivitas, karena semakin kan tidak terlihat ya, kabur. Kita ini dalam kegiatan sehari-hari kan yang menjadi alat paling ampuhnya kan mata kita. Betul, senjata utama. Iya, karena kita bisa artinya berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan itu ya boleh bilang 80% dengan mata kita. Betul. Ya, kita mendapatkan informasi, kita mau jalan aja, kan kita mesti lihat dulu jalannya. Betul. Kalau kita nggak bisa lihat, ya kita nabrak atau jatuh, gitu aja. Oke, nah kalau itu kan mungkin gejala secara keseluruhan ya, Dok. Kalau misalnya itu apakah mungkin terjadi hanya pada satu mata saja? Bisa. Oke. Jadi katarak itu pada kebanyakan orang usia lanjut itu kan karena proses degeneratif, dua mata mengalami. Tapi artinya kecepatan untuk dia menjadi makin tebal dan lain-lain itu nggak selalu sama. Berbeda setiap mata. Betul. Jadi bisa saja orang datang dengan keluhan matanya buram sebelah. Sebelahnya enggak. Sebelahnya aman. Waktu diperiksa sebetulnya dua-duanya ada katarak, tapi yang satu udah tebel, yang satu masih tipis. Yang tipis tentunya tidak memberikan gangguan atau minimal sekali gangguannya. Kalau yang tebel tentu gangguannya lebih banyak. Ya, jadi itu. Baik. Nah, Dok, ini kan bicara tadi katarak ini akan semakin, kita bisa bilang parah ya, semakin bertambahnya usia. Iya, semakin tebel. Tapi apakah mungkin katarak ini terjadi di usia muda, Dok? Bisa. Penjelasannya seperti apa, Dok? Jadi katarak itu selain proses degeneratif, itu bisa juga disebabkan karena trauma ya, biasanya kecelakaan. Pada olahragawan misalnya karena pemain bulu tangkis kena shuttlecock gitu. Gitu bisa. Hari ini kena kataraknya mungkin muncul 5 tahun kemudian. Pemain tenis pun bisa misalnya. Ada juga trauma yang misalnya trauma tajam gitu, yang misalnya ada benda tajam nusuk, ya bisa langsung kena katarak ya. Bisa langsung kena? Bisa. Nah, tentunya yang cenderung banyak mengalami kecelakaan kan biasanya usia muda. Iya, betul. Ya, Betul, karena masih lebih aktif. Betul. Selain itu penyakit, peradangan di dalam bola mata. Ya. Hal lain juga yang bisa menimbulkan katarak itu adalah penggunaan obat.
penggunaan obat bisa berpengaruh juga Iya. ternyata. Jadi Oke. misalnya orang-orang yang karena ada penyakit lain di tubuhnya harus konsumsi obat. mengkonsumsi Oke. Obat-obatan steroid untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Itu mempercepat munculnya katarak. Atau bisa juga penggunaan obat tetes yang mengandung steroid. Obat tetes yang mengandung Betul. steroid. Kalau Oke. terjadi abuse ya, jadi penggunaan yang tidak diawasi, tidak terkontrol, Betul. salah gitu ya caranya, ya bisa efeknya. jadi timbul Timbul katarak. katarak ya. Oke, Iya. nah dok, bicara soal pencegahan, bagaimana sih dok pencegahan agar seseorang atau mungkin sobat sehat di rumah ini agar terhindar dari katarak? Proses degeneratif tentunya nggak ada pencegahannya ya, karena usia kita kan tambah terus. Betul. Ya. Tidak mungkin berkurang. Betul. Memang sekarang upaya orang adalah bukan mencegah terjadinya, tapi bagaimana memundurkan Oh, baik. Agar tidak muncul. ya kemunculannya tuh Kemunculannya ditunda lah kalau bisa ya. Betul. Itu memang ada banyak hipotese mungkin teori ya. Teori-teori tertentu. Iya, karena katanya bagaimana kita mencegah pengaruh radikal bebas. Jadi penggunaan oke. antioksidan lah. Jadi Antioksidan. katanya minum vitamin C, vitamin E dosis tinggi ya bertahun-tahun katanya itu bisa Mengurangi, memperlambat lah Oke, munculnya. Tapi ya pembuktiannya sulit lah. ya. Betul, pengaplikasiannya sulit. Iya. Oke, Dokter Hadi, Ya. saya dan juga tim dari Ayo Sehat ini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen soal Silakan. katarak mata. Ya. Nah, yang pertama nih, pertanyaan dari netizen namanya Kus Pinasti. Apa penyebab katarak dan apa bisa disembuhkan jika pasien sudah manula, dok? Monggo dijawab. Iya, jadi penyebabnya tadi kan sudah kita bahas ya. Benar. Kalau bicara disembuhkan, jadi katarak itu tidak bisa diobati, Tidak bisa diobati. tapi bisa diatasi. Oke, bisa diatasi. Caranya dengan operasi, ya. Baik. Dan memang secara umum di masyarakat itu kalau dengar kata operasi ini kan kayak vonis ya, serem lah gitu. Udah takut duluan. Iya, tapi dan kadang-kadang juga pasien juga bilang, saya udah tua gini nanti dioperasi gimana? Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini memang operasi katarak menjadi salah satu operasi yang paling aman Oke. di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran. Betul. Walaupun ini operasi dengan tingkat kesulitan tinggi, Perlu makan waktu juga ya banyak ya. operasinya sendiri sekarang dengan teknologi sekarang ini sudah menjadi begitu kelihatan simpel. Oke. Sehingga di tangan seorang Dokter. ahli bedah yang berpengalaman, ini hanya makan waktu kurang dari 10 menit. Oh iya dok, kurang dari 10 menit. Betul. Oh. Dan sehingga tidak memberatkan. Kalaupun pasiennya udah tua, saya merasa saya udah tua renta begini, apa saya sanggup menjalani operasi katarak? Nggak masalah, karena operasinya hanya membutuhkan waktu Kurang dari 10 menit. katakanlah rata-rata 10 menit. Rata-rata 10 menit. Pembiusannya pun sekarang tidak disuntik lagi, tidak dibius total, cukup ditetesi obat untuk menghilangkan rasa sakit. Baik. Luka yang ditimbulkannya pun hanya 2 mm kira-kira. Hanya 2 mm. Antara 2 sampai 2,5 gitu ya. Sehingga operasi ini selain aman, singkat waktunya, tidak sakit, sehabis operasi pun proses penyembuhannya cepat sekali Cepat, ya? karena lukanya kecil. Oke. Nah, Dokter Hadi, berikutnya nih ada pertanyaan lagi dari salah satu netizen, Andrita15_. Apakah katarak ini penyakit menurun? Nah, ini mungkin belum dijelaskan nih dok tadi. Monggo. Ya, jadi kalau kita melihat begini, katarak kalau sebagai suatu proses degeneratif di usia lanjut yang nggak menurun, tapi semua orang kan ngalami. Benar. Tapi di luar itu memang ada katarak yang sifatnya menurun ya, herediter. Tapi biasanya munculnya pada bayi baru lahir. Oh, Ya. baik. Saat bayi baru lahir. Jadi memang dengan kelainan genetik tertentu itu bisa si orang tuanya waktu lahir sudah katarak
kemudian dia menjadi dewasa, punya anak, anaknya pun begitu. Ya, ada. Ada, baik. Nah, dok, tentu kan sobat sehat juga ingin tahu nih. Tadi sudah dokter jelaskan bahwa salah satu cara menyembuhkan ialah dengan operasi katarak. Ya. Tapi sobat sehat juga ingin mengetahui apakah ada terapi lain selain operasi. Tapi jangan dijawab dulu, dok. Sobat sehat jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat, masih bersama saya dan juga Dr. Hadi. Dok, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda. Kalau bicara soal operasi katarak mata, untuk tingkat keberhasilannya seberapa besar, dok? Saat ini bisa dikatakan tingkat keberhasilan operasi katarak itu sudah di atas 95% lah. Oke, di atas 95%. Tapi tentunya kesuksesan dari satu operasi itu menyangkut beberapa komponen. Oke. Komponen pasiennya. Kalau hanya katarak saja, tentunya kemungkinan suksesnya tinggi. Tapi kalau selain katarak ada komorbid atau penyakit lain yang menyertai di matanya, ya tentunya membuat success rate-nya agak turun ya. Betul. Kemudian dokternya sendiri, keterampilan dan pengalaman dokternya tentu itu mempengaruhi. Ketiga adalah peralatan dan metodenya dan teknologinya ya. Jadi prosedur operasi itu kan makin hari orang mencari teknik operasi yang lebih baik, yang lebih aman, ya, lebih bisa menjawab kebutuhan begitu. Benar-benar, dok. Tapi bicara soal tadi, jika seseorang pasien ini memiliki komorbid, ini kan tentu seseorang pasien jika ingin melakukan operasi katarak ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Apakah usia juga akan berpengaruh, dok? Ya, tentunya kan selalu harus ada pemeriksaan untuk melihat ada kelainan lain enggak. Oke. Ya, tentunya. Misalnya saja yang banyak ini kalau orang tua ini kan ada diabetes misalnya. Betul. Kencing manis. Kencing manis yang tidak terkontrol dan sudah lama itu seringkali mempengaruhi kesehatan mata juga ya, mengalami apa yang disebut diabetes retinopati atau kelainan retina pada diabetes. Nah, karena retina ini adalah jaringan saraf yang nangkep gambar yang dilihat oleh mata kita. Lah kalau dia rusak, kemudian katarak, diambil kataraknya ya penglihatannya juga nggak akan bagus-bagus banget kan tentunya. Karena ini kan satu kesatuan sistem. Ya. Itu. Kemudian misalnya karena usia lanjut mata agak kering. Ya. Baik. Sehingga nanti begitu selesai operasi banyak keluhan. Matanya berair terus, ganjel terus, sepet, terus penglihatannya kok tidak maksimal. Padahal secara teoritis misalnya sudah diperhitungkan penglihatan akan sangat baik misalnya. Ya, itu antara lain seperti itu. Oke, dok, ini kan tentu dari Dokter Hadi sendiri bisa menyampaikan nih untuk sobat sehat yang ada di rumah. Bagaimana sih, dok, cara kita sobat sehat di rumah ini tentunya untuk bisa merawat kesehatan mata? Monggo dijelaskan, dok. Iya, sebenarnya filosofinya dalam hidup ini ya apa-apa tuh secukupnya aja lah. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Betul. Contohnya begini. Sekarang ini karena kemajuan teknologi, karena tren kehidupan dalam masyarakat, semua online. Benar. Semua pakai komputer, karena memang komputer tadinya dibuat untuk memudahkan. Benar. Tapi kita kemudian menjadi tergantung ya, menjadi edik di situ. Itu yang salah, dok. Betul. Sehingga misalnya, apalagi sekarang dengan situasi pandemi ini, anak-anak pun sekolah di rumah kan. Benar. Menghadapi layar komputer dari pagi sampai sore. Ini kan sudah berlebihan kalau menurut saya. Jadi kenapa? Sebetulnya bukan kok layar komputernya merusak. Tapi gini, kita kalau di depan komputer, kita cenderung jarang berkedip. Ya, saya sebagai salah satu pengguna komputer juga mengakui itu, dok. Jarang berkedip. Nah, kalau jarang berkedip, apa yang terjadi? Air mata yang membasahi mata kita itu menguap. Apalagi kalau ruangannya pakai AC.
Lebih-lebih lagi. penguapan akan berlebih. Baik. Sementara kalau kita ngobrol begini, Anda akan lihat saya kedip cukup sering. Iya. Dan ini memang normalnya begitu, alami ya, fisiologis. Benar-benar. Nah, ini kita diciptakan sebagai makhluk yang harus selalu membasahi mata kita dengan cara kedip. Betul. Terus kita melotot begini terus. Kering kan? Betul, Nah, ini kan sudah kita merusak sesuatu yang alami. Benar. Yang seharusnya. Apalagi kalau berjam-jam. Oh, iya. Jadi yang terjadi nanti banyak anak-anak yang karena sekolah di rumah terus-terusan ini, terus jadi begini-begini, kedip-kedip, karena matanya nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena kering. Karena Ya, kebiasaan di depan betul. layar. Ya. Oke, baik. Dokter Hadi, terima kasih untuk informasinya. Tentu ini bisa digunakan untuk sobat sehat di rumah agar tetap bisa merawat mata agar terhindar tentunya dari penyakit mata. Tidak terasa sudah 30 menit saya dan juga Dokter Hadi berbicara. Program Ayo Sehat hari ini harus kami sudahi. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama Dokter Hadi pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.